kita sudah menyetujui, nanti ada acara berikutnya yang kita sebut opung dengan namanya babi kek. Babi kek ini babi yang teriak, jadi babi harus dibunuh di rumah keluarga wanita itu. Yang menyatakan babi harus dibunuh, dan dibunuh itu harus berbunyi, babi harus teriak. Dan ini simbol yang menyatakan bahwa terjadi kesepakatan antara dua belah keluarga. Dan pihak perempuan langsung membunuh babi di rumah itu, dan babi berteriak, nanti diambil darahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kita di Flores opung itu proses ini yang nanti akan panjang, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, antara delegasi dan delegasi, bagaimana terjadinya ini supaya babi itu harus kek, ya, babi itu harus teriak seperti itu. Nah, karena kita jauh, proses babi kek ini tetap akan kita lakukan, tapi tidak di sini. Babinya sudah kita siapkan. Nanti setelah itu darah babi itu nanti kita akan ambil, dan kita sebagai kesepakatan kita akan kasih ke Moti dengan Maria dan Ella. Setelah itu tandanya berarti sudah terjadi kesepakatan. Ini kronologis nanti yang harus kita lakukan. Setelah itu nanti lanjutkan dengan acara pertunangan. Nah, setelah pertunangan baru kita bicara lanjutnya nanti tentang pernikahan, ya, pernikahan. Dan setelah itu kita mungkin sudah makan siang dan acara kita selesai. Itu kronologis acaranya. Kita masuk ke acara berikutnya mengenai sekarang apa yang harus kami ini Kak Marcel nanti akan sampaikan, ya, begitu. Untuk memperlancar acara kita langsung nyambung. Jadi maksud dan tujuan daripada bapak-bapak atau opung mereka dari Batam untuk melamar, meminang anak kami Maria, kami ingin menyampaikan juga kepada bapak-bapak, Maria ini anak kedua dari Bapak dan Mama. Maka untuk menghargai kakaknya yang belum dilamar oleh yang lain, maka itu kami mohon dengan hormat supaya kita harus memberikan sesuatu untuk pelangkahan ini yang disebut dengan hekorwe. Jadi lalu baru kita ngomong lagi dengan Belis tentang ya. Jadi opung hari ini kita ada 3 proses. Yang pertama ini seperti tadi Kak Marcel sampaikan, hekorwe bahasa daerahnya, itu artinya bahwa kita pamit ke kakak. Kalau biasanya itu harus yang pertama dulu menikah baru yang kedua. Itu karena yang kedua lebih dulu menikah, dia akan pamit ke kakaknya untuk dia menikah, tapi ada di sana nanti pihak laki-laki, karena yang sudah datang melamar harus membayar ke kakaknya. Jadi itu akan kita lakukan dulu. Nanti saya minta kita bisa bicara dengan Kak Risa. Kalau Kak Risa tidak ini, biar kakaknya nanti kita mulai dengan kita antar belisnya, ya. Yang ketiga, ini bagian dari semua. Yang ketiga ada di sana adalah dengan tulangnya. Seperti itu. Tadi jam 11 dia menunggu, tapi karena tidak dia masuk ke dinas, dia tidak bisa lagi. Mungkin tadi kita video call biar dia jawab bahwa dia harusnya dia merestui, tapi dia merestui, ya. Merestui adik tersayangnya melangkahi beliau. Nanti sebagai adatnya kami dari pihak keluarga perempuan meminta 1 ekor kuda dengan emas untuk proses pelangkahan ini, sehingga nanti setelah ini diberikan, proses selanjutnya bisa kita berjalan. Pada dasarnya kami selalu siap pulang. Tapi mohon diberi kesempatan buat kami sebentar berdiskusi. Siap. Bagaimana supaya
harapan kami dapat terwujud dan dapat terlaksana terwujud kami nanti. Dan kami juga sangat menyayangi dan menghormati kakaknya Maria. Kami juga paham bahwa sesungguhnya kakaknya duluan, tapi karena jodoh yang diberikan Tuhan ternyata Maria lebih dulu. Jadi sebagai adat melangkahi yang Bapak minta sama kami kuda dan emas, dan kami akan memberikan barang tersebut. Kuda dan emasnya ada di sini, Pak. Ya, kuda dan emasnya ada di sini. Baik, terima kasih Lei, terima kasih Opung, keluarga besar semua sudah menghargai adat kami untuk memberikan apa yang kami minta sebagai adat melangkahi, ya. Dan di sana memang untuk itu harus kita lakukan. Jadi sudah tahap pertama selesai, kami terima ini kuda dan emasnya, dan kami ucapkan terima kasih ya kita bisa melangkah ke acara selanjutnya. Ya. Atas yang sudah diberikan dari pihak Opung atau keluarga dari Moti kepada keluarga Maria, kiranya kakaknya juga cepat minta. Amin. Amin. Dari semua yang disebut dengan buun larung, dari semua bapaknya, mamanya, bapaknya punya saudari, kakak adiknya itu ada buun Tuti, buun Kila, buun Buataan, buun Bawi Jadi, itu di dalam satu kesatuan. Tahapan kedua, nanti tahap ketiga nanti kepada tulang. Dari satu kesatuan itu banyak dan kurangnya itu kurang dan lebihnya nanti saya. Baik, terima kasih Kak Marcel. Nah, kita masuk ke acara inti ya dari acara antar belis ini. Ini tadi Kak Marcel jelaskan tentang UUN. Itu biasanya kalau di sana itu banyak bagian-bagian yang saya sampaikan tadi, bagian-bagian banyak, dan itu semua diselesaikan di pertemuan ini. Dan biasanya nanti kalau kita acara pernikahannya di Flores itu pada malam pengantinnya itu nanti sebelum malam pengantin, jadi kita ada waktu mau masuk ke rumah perempuan setelah pulang dari gereja, itu nanti acara potong pisang, ya, potong pisang di ini kalau di sana, ya. Acara potong pisang ini maksudnya nanti pihak laki-laki datang, kita menari dengan biasanya membawa barang kuda dan sebagainya. Pihak perempuan menunggu di depan situ dengan sarung, biasanya sarung dengan ada babi juga. Nanti pisang di situ ada yang menari, pihak laki-laki menari dari ini, dan ini kan kesepakatan sudah terjadi semua. Potong pisang itu dan dipotong satu-satu dengan cara seninya tarian itu. Maksud dan tujuannya adalah pisang melambangkan kesuburan. Jadi setelah acara pernikahan itu kedua belah keluarga merestui dan berharap semoga nanti keluarga ini cepat dianugerahi anak cucu dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini juga nanti kan ini semua, dan pada setelah waktu menikah, malam pengantinnya itu ketika sebelum masuk ke kamar pengantin ini nanti saudari dari bapak akan mengantar. Saudari dari bapak akan mengantar ke masuk pelaminan, masuk ke kamar pengantin. Saudari dari bapak tuh menunggu di depan kamar, kita memberikan kunci, ya, kamar masih ditutup. Nah, situlah kita ada buun lagi memberikan kepada saudari dari Tamauli Uneng nih, dari bapak. Nah, setelah itu baru ada putaran sedikit, beliau akan menyiramkan koin dan sebagainya. Setelah itu baru pengantin masuk. Nah, pengantin nanti diarak-arak itu keliling dan suasana cukup meriah waktu itu. Dan semua yang saya sebutkan ini semua kami satukan semua di acara antar belis ini. Nanti setelah itu baru di sana nanti keluarga yang akan mengatur, cuman semua itu disatukan. Nah, untuk acara antar belis ini dari pihak keluarga mengingat di sana juga
seperti terjadi di Flores juga, kita menghargai pihak perempuan dan kita melihat bahwa kita pihak perempuan, anak perempuan kita juga mempunyai suatu masa depan yang baik, dan kami menyetujui untuk dipinang oleh anak Bapak, oleh Moti, dan hari ini kita mewujudkan itu dengan keluarga meminta kuda sebanyak 50 ekor, gading 2 batang gading, dan uang sebesar 250 juta. Itu dari pihak keluarga perempuan meminta belis kepada pihak keluarga laki-laki. Nah, dasar kami meminta ini juga karena kami menghargai, dan ini anak kami, dan juga supaya belis ini juga nanti akan, seperti saya sampaikan tadi, ketika nanti pulang Ella punya keluarga besar juga, dan ini sudah disatukan, bapak mama semua sudah satu dan segala macam itu. Belisnya seperti itu, dan nanti kita serahkan ke pihak laki-laki bagaimana. Cuman kembali lagi bahwa inti dari pertemuan kita ini adalah kita merestui anak kita bersama ini untuk maju sampai ke pelaminan, yang kita harap dan mendukung supaya ini terjadi. Demikian, Opung, Leis. Kami sangat bangga dan sangat bersyukur atas semua apa yang bilang minta pada kami. Pada dasarnya kami sangat setuju. Pada dasarnya kami sangat setuju. Walau bagaimanapun di adat Batak juga bahwa itu adalah juga salah satu upah orang tua untuk melahirkan, mendidik dan mengajari dan menyekolahkan. Dan itu juga sama adat orang Batak juga. Ya, kami sangat menjunjung tinggi belis maupun sinamut ya terhadap perempuan. Ya soalnya saya juga dilahirkan seorang perempuan, adalah ibu saya, dan adik saya juga tentu menerima belis orang tua saya waktu adik saya menikah. Tapi sebelum sampai ke sana Pak, jadikan kami berunding lebih dulu. Orang tua kami, tulang kami yang terhormat, kami sudah berunding dengan segala kekuatan kami pada saat ini, dengan segala kekuatan dan pikiran kami berundingkan acara sukacita ini. Pada saat ini setelah kami berdiskusi tulang di sini, kami buat sementara ini kami menyerahkan belis untuk Mama dan Papa Maria, 1 gading dan 7 ekor kuda untuk untuk Mama dan Papa Maria. Jadi itu sebagai sembah kami pada saat ini. Mungkin masih ada lagi yang harus kita lunasi, yang kami lunasi sebelum pemberkatan. Tapi pada saat ini 1 gading dan 7 kuda belis untuk Papa dan Mama. Sebelum saya menyerahkan, mungkin ada nasihat dari tulang. Diterima oleh tulangnya, kami menyampaikan, tapi ini tetap bagus. Jadi ini kita sudah dengar dalam kondisi yang ada dari keluarga besar Moti, walaupun mereka sudah dari jauh-jauh dalam kondisi yang ada ini, 7 ekor kuda, 1 batang gading. Hal-hal yang lain yang berhubungan dengan apa yang kita meminta untuk menggenapi itu nanti akan dilanjutkan di masa yang akan datang. Itulah bagi kami sebagai juru bicara dan delegasi, sementara kami akan menerima atau belum menerima, nanti kami akan berdiskusi juga dengan semua siap.
kiranya kita bisa bersama-sama memahami situasi dan kondisi dalam keadaan pada hari ini. Untuk itu kami mohon izin sebentar kami diskusi. Saya ingin menyampaikan kepada atau tulang yang diberikan dalam bentuk amplop ini isinya 7 ekor kuda dengan kambing. Ya, kalau ada di luar pasti kita semua lihat. Dari dalam kalau oleh berkenan untuk memberitahu atau isi di dalam apa berapa besar. Terima kasih Pak. Yang ya pada dasar di dalam ini satu gading dari ekor kuda ini beres untuk mama dan papa. Di dalam amplopnya, maaf kami sebutkan angkanya di sini. Nah, ya ini 110 juta di dalam. Ini hanya untuk papa dan mama, di luar untuk tulang nantinya. Ya, untuk dede. Nah, Dede. ya dede. Untuk dede. Ini belis untuk papa dan mama. Nah, jadi kami mohon saran dari tulang kami yang terhormat. Aku semuanya dari permintaan kami sebagai wakil dari orang tua. Dari permintaan tadi sekarang diberikan tadi label 7 ekor kuda dan gading buat bapak dan mama, dan nanti selanjutnya nanti akan dilaksanakan sebelum pemberkatan. Untuk itu pada hari ini kami terima. Ya. Haleluya. Boleh. Kami terima. Saya akan terima mewakili itu dengan nanti kita akan ada kelanjutannya. Siap. Boleh. Jadi saya minta notis ini Mas. Oh. Harus kami menyerahkan ini kan. Ya. Ya, Soalnya aslinya sama kali mau dengan perlengkapan itu. Ntar ditahan juga gak lama. Oh, baik. Bukan sedikit, sedikit. Oke, sekarang foto ya. 1, 2, lihat ke sini semua. 1, 2. Apanya Maria yang boleh kami persembahkan pada hari ini. Dan kami juga berharap dan kami juga memohon kepada Bapak dan tulang kami semua mendoakan kami agar kami ke depannya mendapat rezeki. Agar ada lagi yang lebih besar akan kami bawa ke rumah Bapak. Amin. Dan pada saat ini ini untuk demi kehormatan Papa dan Mama, ini belis yang terserahkan satu dan lain. Terima kasih banyak. Mewakili keluarga, ya, kami dengan senang hati menerima ini dan mendoakan semoga acara selanjutnya sampai ke pelanggan semua. Kebetulan tulangnya saya sendiri, jadi nanti akan bicara adalah Kak Marcel. Baik, dari tulang kalau sebutan kami dari atas Maumere itu disebut tulang. Dari tulangnya itu kami mengharapkan sangat dari pihak keluarga Muji memberikan kami satu batang gading 5 ekor kuda. Terima kasih. Dan saya tambahkan sedikit ya, besarannya memang sudah disampaikan, dan saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya sebagai tulang, sebagai dede itu kita sangat-sangat mendukung, ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, doa dengan tulus untuk kebahagiaan seterusnya buat Moti dan Ella anak kami, ya. Jadi nanti jangan dilihat besar kecilnya, tetapi ketulusan dari kita untuk ke anak-anak kita tentunya. Dede kami, tulang kami yang terhormat.
Dia adat Batak. Ini Pak kepala saya ini, kalau kami dibilang ini salim bubu. Ini yang kalau masih bayi kan ini kan lembut ini, lembut di sini. Kalau nggak ada tulang ini nggak bakal keras ya seumur hidup katanya. Jadi kalau nggak ada tulang ini nggak akan bakal keras. Jadi begitu anak lahir tulang makan sirih, sirihnya itu yang merah itu ditaruh ke sini keponakannya. Ubun-ubun. Makanya kalau di rumah ini dalam adat Bataknya dede atau tulang adalah tulang pamupusnya Maria. Jadi adat Bataknya memang sangat kokoh, sangat kuat, sangat berharga tulang itu. Seperti saya sendiri, kalau gara-gara tulang ini enggak bakalan keras sampai sekarang. Jadi untuk itu kami juga ada juga beberapa orang Batak mengatakan bahwa tulang itu adalah termasuk Allah yang kelihatan. Ya, ada beberapa orang Batak yang mengimani itu. Dialah Tuhan yang kelihatan di dunia ini. Kalau saya ya kena marah bapak dan mama, kalau lari saya ke rumah tulang, bapak dan mama saya nggak pernah datang. Kan ampun dia kalau di situ. Jadi tulang adalah pembela keponakannya dan pelindung keponakannya dan pendoa keponakannya. Jadi terima kasih buat nasihat dan doa Bapak kepada Maria sebagai salam hormat kami. Apapun tadi ya bagaimanapun tadi permintaan tulang, tapi inilah kesanggupan kami dengan sangat sukacita memberikan 1 gading dan 2 ekor kuda Pak. Jadi ini untuk Dede, 1 gading dan 2 ekor kuda. Gading dan kudanya sudah di sini. Ya sebelum Bapak menerima mungkin Bapak perlu menyampaikan atau mengasihkan keberatan atau apa. Ya kan silakan Pak. Ada nomernya ulame atau silang tadi atau Dede itu adalah pemegang kepala dan seluruh keponakan. Dan selama dunia itu adalah alat yang ada kelihatan keluarga besar ini sama. Nah, setidaknya tulangnya harus sekuatnya untuk menjunjung, mengayomi, melindungi segalanya itu. Kalau boleh disampaikan besarnya tulangnya sudah saya mohon maaf kami sebutkan isinya Pak. Jadi kalau ya kami mohon maaf sebelumnya kalau ini kurang, tapi saya yakin dengan kemurahan tulang dan kemurahan Tuhan kita Tuhan Yesus, kami yakin Dia akan mencukupkan segalanya kepada kami. Jadi di dalam 2 kuda angkanya Pak 20 juta dan 1 gading 30 juta. Jadi total yang ada yang saya pegang ini 2 ekor kuda dan 1 gading 50 juta. Itulah angkanya di dalam. ini menyangkut tulangnya ini harus mengayomi, melindungi untuk merestui segala urusan kita selanjutnya, maka tulang yang sesungguhnya akan menerimanya, tapi yang berbicaranya saya. Jadi ya tulang dan lebihnya itu semuanya kembali kepada kita untuk kita. Jadi kami menerima dengan baik. Amin. Jadi sebagai tulang, sebagai diri ini terima kasih banyak penghargaan yang sudah diberikan. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita tidak melihat angka jumlahnya, kita cuma ya untuk mendukung Moti dan Ella ke depannya bahagia selamanya. Dan saya sebagai dede tulangnya saya terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Di meja adat kita bisa bilang kita harus menyebutkan angkanya biar yang lain juga dengar. Kalau kita langsung terima nanti juga tidak tahu apakah benar atau tidak dan jadi itulah maksud dan kami tadi Kakak Marcel selalu bertanya isinya berapa biar siapa yang ada di meja adat semuanya mendengarkan. Nah, seperti itu. Saksi terang bukan saksi bisu. Jadi terima kasih buat tulang semuanya.
atas semua permintaan tulang dan keluarga besar Kabupaten Belis secara keseluruhan, 2 gading dan 1 emas dan uang 150 juta, dan pada ketuk pintu semua kita di Kupang sudah berjalan 3 ekor kuda. Jadi dengan taksasi kami minta maaf dengan total seluruhnya karena kami tidak bisa membawa kuda ke sini. Kami juga tidak tahu di mana membeli gading yang bagus. Dengan total semuanya ini kami perhitungkan sekitar 500 juta. Itulah yang kami sanggup pada saat ini, tapi kami yakin dengan 2 seorang tulang, 2 seorang dede, Moti dan Ele ke depan pasti buat rezeki dan boleh lagi memberikan apa yang lebih besar lagi ke depan. Amin. Demi kerukunan dan keharapan keluarga besar Timur dan Bapak. Terima kasih Pak. Kalau ada kekurangan mungkin Bapak boleh ya menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian daripada Lei terhadap kami sebagai keluarga besar dari Omere Flores Timur ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dalam prosesi adat atau pembelisan yang diberikan dari keluarga besar Moti terhadap kami, itu adalah bukti dukungan moral dari keluarga Moti terhadap Moti dan Maria. Tetapi persaudaraan dan persahabatan baik keluarga Moti terhadap keluarga Maria tidak hanya sebatas sampai di ini hari saja. Ini harapan kami. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, besar dan kecilnya itu adalah dukungan dari keluarga Moti dan keluarga Maria. Tapi harapan kami ke depan dalam proses keluargaan setelah nikah nanti dari gereja, pihak gereja, dan adat selanjutnya akan dilanjutkan oleh keluarga Moti di Batak. Kiranya kami mengharapkan sangat melakukan anak menggunakan kami sebagaimana hal-hal yang berhubungan dengan sebagai manusia, ada mendukung dengan memberi sesuatu yang kami sudah terima, kiranya kita sama-sama menjaga bersama demi kelanjutan kelangsungan hidup mereka ke depannya nanti untuk beranak cucu dengan wetan gaya petogan wato meetingan paukan lebih hanya dalam bahasa saya ini adalah sama seperti yang kami. Ya kiranya juga Tuhan menjaga kedua keluarga besar ke depan. Dan untuk menjawab tadi harapan Bapak agar kami betul-betul menjaga Maria seperti yang Bapak harapkan, tentu kami juga pasti menjaganya. Tapi dengan ungkapan tersebut kami berikan kesempatan kepada mamanya Moti menjawab, memberi kesempatan 2 kata tentang bahwa kita berjanji menjaga Maria sebagai menantu kita di rumah. Silakan. Mungkin sebelum mulai antar belisnya sudah selesai, yang nanti ada kelanjutannya. Untuk hari ini berarti acara adat NTT untuk antar belisnya yang hari ini terjadi sudah selesai. Amin. Nah, untuk itu Mama Maria dan Bapak Maria sudah bisa bergabung dengan kita. Situlah nanti ketika Ibu mau menyampaikan, biar langsung didengar kesimpulan nanti mereka juga. Acara adatnya sudah selesai, ya, acara untuk interbelisnya. Sekarang kita masuk ke acara berikutnya. Mamanya Moti akan berbicara sedikit. Setelah itu nanti pada waktu dengan Muhammad juga nanti kita bahas. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sebagai Mama Moti. Jadi terima kasih
melamar Ella menjadi menantu kami nanti di keluarga Batak. Jadi terus buat kakak berdua, kan kita kakak katanya. Kakak berdua, kita kan sudah pernah ketemu di Medan ya kak ya, dan kita juga sudah sering bincang-bincang, dan Ella pun sering berkunjung ke rumah dan kami juga sering berbincang-bincang juga, dan Ella tahu bagaimana saya, dan saya pun sudah tahu bagaimana sifat Ella sedikit-sedikit karena memang sering kita komunikasi. Jadi kakak berdua jangan khawatir ya. Kami akan, saya secara pribadi dan keluarga besar juga akan menyayangi Ella ini seperti bagaimana kakaknya Moti Eli saya sayangi, itu juga saya akan menyayangi Ella seperti saya menyayangi anak perempuan saya. Jadi mungkin ya kakak ya, sama berdua tetap kita melakukan doa nantinya, acara yang ingin kita sepakati nantinya boleh Tuhan berkati, berjalan dengan baik. Jadi keluarga besar juga saya mengucapkan terima kasih, dan juga jangan khawatir juga buat Om Dede dan semuanya, kami tetap seperti yang saya sampaikan tadi kepada kakak berdua tentang menyayangi Ella. Bagaimana saya mempunyai anak perempuan akan saya sayangi dia seperti anak perempuan saya, karena mereka hanya dua. Papanya Moti juga sudah, jadi kami berharap sih kami boleh hidup berdamai, berdampingan selalu, bergandengan tangan. Itulah dua kita bersama dan harapan saya secara pribadi. Terima kasih. Jadi mohon beri waktu sebentar pulang. Kami tahu memang ada Sang Pencipta, tapi adanya adik bapaknya di sini. Nah, inilah tulang ini. Dan kami juga ingin dia berbicara mengucapkan terima kasih. Bapak dulu. Bapak dulu kan? Bapak dulu lah. Haleluya. Iya, Opung penasehatnya. Penasehat Shalom Opung. buat kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan. Amin. Karena kuasa dari Tuhan boleh menyatukan kita di tempat yang berbahagia ini. Saya selaku adik dari Bapak Ramoti, almarhum Bapak Ramoti ini paling besar. Nah, saya paling kecil. Kami ada 3 laki-laki. Bukan kebetulan ya. Tapi abang saya sudah nggak ada semua. Rencana Tuhan. Nah, jadi tinggal saya. Nah, jadi harapan seperti yang dibilang mamanya Moti tadi, bahwasanya kehadiran Ella Maria di keluarga kami besar Purba Papa, kami sangat mendukung dan kami sangat tentunya beliau juga Ramoti sebagai keturunan laki-laki Purba Papa di tengah-tengah keluarga besar kami. Jadi otomatis dari abang ke Moti, jadi Maria lah nanti paling besar dalam pihak Keluarga besar Purba Papa. Nah, jadi harapan kepada siapa pula? Dede juga. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih sudah berjalan tadi adat istiadat daripada Mamere. Kami juga sukacita akan hal itu. Ya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tapi dengan harapan persatuan adat Mamere dengan adat kami Simalungun bisa berlangsung selamanya. Itulah kita juga saling mengetahui lah bahwasanya adat istiadat ini adalah jangan kita tinggalkan. Ya. Kita akan berikan juga kepada keturunan kita, yaitu kepada Ramoti dan Maria. Nah, itulah harapan kami. Mungkin Bapak sambung lah. Ya, inilah kami. Ya, sangat bangga bisa ketemu, walaupun bukan di kampung kita ya, baik di Momere dan juga di Batam, tapi pastilah Tuhan berkehendak suatu saat Bisa di kampung. kita dapat mengunjungi. Iya. Itulah harapan saya pribadi. Terima kasih. Kamu Pak.
Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kita, dan saya merasakan perjalanan kita dalam kasih. Amin. Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ulang Dedek, tadi belum saya perkenalkan, di sini ada keluarga kami juga di yang Bali. Ini Pak Sumayu, ini beliau guru Purba, jadi waktu pernah tinggal di Batam juga. Nah, ini juga ada guru Ginting sama guru Purba. Jadi dari kemarin sudah saya bilang ada keluarga kita di sana, tolonglah kalau bisa hadir, karena acara adat seperti ini memang harus ada sebagai saksi, turun menurun sehingga bisa diberitakan. Betul. Bahwasanya acara adat yang sakral ini bisa berjalan dengan baik. Nah, memang secara adat ini satu hal yang sakral. Terus terang saja saya sangat menikmati. Jadi sangat sakral. Artinya apa? Filosofinya itu sangat luar biasa. Jadi ternyata sesudah diikuti dari awal sampai akhir, tadi penyerahan bilik tidak beda tipis, Pak. Betty. Betty cuma di sini lain, di sini sebenarnya beda tipis. Baik termasuk yang melangkahi tadi, begitu juga ketika penyerahan itu semuanya kami juga ada, sehingga seolah-olah apa yang kami lakukan dalam acara adat Maumere itu sudah kami lakukan dalam adat kami. Iya. Tapi untuk itu pun kami mohon juga kesediaan dan urusan Bapak Ibu semua nanti pada acara hari K, ya mohon maaf itu kita minta supaya dilangsungkan dengan adat Batak. Adat Batak. Nah, di Batak sana. Nanti di sana bisa juga Bapak Ibu saksikan Iya. bagaimana nanti apa. Nah, itu dari satu sisi. Sebab bagi kami di adat Batak ketika zaman dulu Bapak, cuma karena kita udah Kristen nggak lagi. Kalau zaman dulu, ketika terjadi perkawinan adat seperti ini, dia udah sah itu sebenarnya. Tapi karena kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, ini belum, harus menunggu sampai dengan acara pemberkatan. Iya. Ya, Nak jadi pingin. itulah motif. Ya, saya secara khusus aku ngomong. Semangat, Pung. Banggalah. Ada yang sakral, kita ikuti semua. Ya, jadi motif pun rumah tangganya hingga ini sesuai diberkati, pilih saling kasih. Iya. Sebagai suami, sebagai istri pun harus begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi tadi dia bilang pembiarmu, kau menjadi penerus, Iya. termasuk dengan Ella nantinya. Itu penerus sebagai, kalau bapakmu Ino itu dia penerus saya. Jadi sekarang kau penerus. Itu kira-kira Pak. Jadi terus terang nama dia Ramoti, saya jelaskan sedikit. Ketika lahir ada opungnya adik mama saya datang di Batam. Nah, ketika dia lihat ini lahir, dia yang membuat namanya Ramoti. Apa itu artinya Ramoti? Diberkati. Itu artinya. Jadi Ramoti namanya, Iramoti mah. Diberkatilah. Diikumilah. Itulah nama. Jadi nama itu sangat bukan berat, tapi merupakan bagaimana rumah tangga kalian bisa memberkati sebagai seluruh berkat kepada orang lain. Amin. Ya. Iya. Itu harapan opung. Jadi inilah menjadi titik bagaimana supaya kalian juga sungguh-sungguh untuk senantiasa menjalankan kewajiban. Saya kira saya mohon maaf, saya curahkan hati saya karena ini merupakan adat Jadinya berubah, Pak. hingga seandainya ada kurang lebih dengan segala kerendahan hati kami dan bagaimanapun ada kekurangan nikah pembicaraan kami. Jadi kalau
inilah setiap ada acara adat di kemudian hari pun nanti biar tulang dedek tahu beliau yang pegang doa. Nah, jadi bukan asal diangkat-angkat Pak, tapi sudah ada adatnya bahwasanya kalau ada acara kita beliau yang melaksanakan. Itu kira-kira yang boleh kami sampaikan dan terima kasih banyak. Salam. Shalom. Silakan Opung. Dan apa? Baik, Kak Dorti, Kak Muat. Kak Dorti. Semua, selamat datang dan selamat bertemu. Saya sebagai ibu, Nyonya Ella dan semua keluarga besar, banyak saya sudah kenal. Saya titip satu karena jauh dari NGT sampai Batam terlalu jauh. Saya hanya bisa lihat kalau video call, saya hanya bisa lihat kalau ada HP. Tapi secara langsung susah karena terlalu jauh. Saya hidup satunya anak, jaga anak. Kalau dia salah, tolong diajar, panggil dia ngomong baik-baik. Tapi saya hidup satunya anak. Anak saya hanya 2, yang kecil sudah menjadi miliknya orang Batak, khususnya Muslim. Yang besar saya juga belum tahu, belum ada pendamping, tapi saya titip satunya anak. Kalau dia salah, kadang-kadang tugasnya mereka itu berat, jadi saya harap mungkin mengerti sekali dengan keadaan. Mengerti ya? Mengerti dengan keadaan. Terima kasih Opung, banyak sekali juga banyak sudah memberikan masukan. Guru dan semua keluarga kita, semua keluarga sudah banyak memberikan masukan buat saya, dan saya sudah mendengar sebagai seorang ibu, saya sudah mendengar sendiri. Rasa hati bahagia sekali. Tapi tidak terlepas juga tanggung jawab saya sebagai seorang ibu tetap. Jadi hanya ibu saja nanti, yang lain-lain nanti akan kita bisa ini komunikasi terus. Hanya saya titip saya punya anak Opung. Setelah itu ternyata tidak disangka saya ikut pilkada, jadi kakak lanjut lagi tinggal sampai dengan acara selesai. Nah, pesan dari kakak Dorti tadi sudah mamanya ke Moti, ke semua keluarga. Saya pribadi sebagai dedenya berterima kasih sekali karena suasana hari ini luar biasa sekali. Terima kasih, saya sependapat dengan Opung, berkat campur tangan Tuhan semua ini terjadi, dan ketulusan dan restu kita sebagai dua belah pihak yang mendalam ini yang akan kita tetap lakukan sampai di pelaminan nanti. Dan terima kasih Opung, dengan senang hati silakan Opung. Kurang pas bahasanya kalau yang sebelah kanan saya tidak banyak. Saya mungkin Opung perempuan bicara dulu. Nah, kita terima kasih juga tadi Opung sudah mengatakan nanti kita akan ke Batam. Saya dengan senang hati, keluarga saya pikir ke sana untuk menyaksikan proses acara adat di Batak. Apalagi kalau tadi sampaikan Ella akan dikasih marga, prosesnya saya tidak tahu, tapi pasti kami akan dengan senang hati menyaksikan proses ini baru buat kami dan luar biasa sekali. Selanjutnya dari tadi mungkin kita semua bertanya-tanya, Ella gimana? Ya, Ella di mana dari tadi kita bicara, Ella tidak nampak. Nah, Opung